Bab 2061. Beberapa hari selanjutnya berjalan dengan lancar. Hanya Dewi yang sering tidak fokus karena khawatir akan terjadi sesuatu di panti asuhan. Karena itu, dia akan keluar diam-diam setiap subuh berpatroli di panti asuhan. Lalu baru bisa kembali untuk tidur dengan tenang setelah melihat semuanya aman. Setiap malam dia tidak tidur dengan baik, jadi tidak bersemangat saat pergi ke tempat Pangeran Willy. Pangeran Willy mencemaskannya dan bertanya apa yang telah terjadi. Juga apa ada yang bisa dibantu. Tapi dia hanya berkata, belakangan ini lebih sibuk dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Malam ini, saat Dewi bersiap mandi dan beristirahat, entah kenapa dia tiba-tiba merasa tidak tenang. Tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk saat dia akan menelepon menanyakan kabar panti asuhan. Hai, lama tidak bertemu. Denny, Dewi bergidik. Ternyata pria ini belum mati. Kaget kan? Denny mengeluarkan suara tawa yang menakutkan. Kamu mengira aku sudah mati. Maaf, mengecewakanmu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Dewi dengan nada dingin. Ada begitu banyak orang melindungimu. Apa yang bisa kulakukan? Sindir Denny sambil mencibir. Hanya bisa membiarkanmu mendengarkan suara ledakan saja. Saat mengatakan itu, suara ledakan yang keras dari ujung telepon pun terdengar. Sekujur tubuh Dewi bergidik. Dia bergegas ke jendela untuk melihat. Benar saja, ada cahaya dan kobaran api besar yang tampak dari langit yang tidak jauh darinya. Terjadi sesuatu pada panti asuhan. Bagaimana? Apa suaranya merdu? Tanya Denny sambil tersenyum dingin dari ujung telepon itu. Masih ingin mendengarnya. Dasar gila. Gila. Dewi berteriak marah dengan panik. Ada apapun, langsung serang aku saja. Jangan melukai anak-anak. Aku memang ingin menyerangmu, tapi terlalu banyak orang yang menjagamu. Aku juga tidak punya cara lain, ujar Denny sambil menyeringai. Oh ya, apa jarak dua panti asuhan lagi jauh darimu? Apa kamu bisa mendengar suara ledakannya dari rumah? Kamu jangan bertindak sembarangan. Hahaha. Kamu panik. Denny tertawa. Kalau tidak ingin mendengarnya, ambil paspormu dan temui aku di bandara. Aku segera datang. Jangan mencelakai anak-anak panti asuhan lagi. Dewi sangat emosional. Anak-anak itu tidak bersalah, seperti Tania. Jangan bicara omong kosong. Denny menyela kata-katanya. Kalau aku tidak melihatmu dalam setengah jam, aku hanya bisa mengirim anak-anak itu ke surga untuk menemani Tania bermain. Kamu, Denny langsung mematikan panggilan itu saat Dewi akan berbicara. Dewi tidak bisa mempedulikan begitu banyak hal lagi. Dia segera berpakaian, memasukkan paspor dan dompet ke dalam tas, lalu turun dengan membawa kunci mobil. Dia tiba-tiba teringat perkataan Bibi Lauren saat melewati ruang penelitian, lalu bergegas masuk dan memasukkan obat-obatan dan senjata rahasia ke dalam tas, kemudian bergegas pergi dengan mobil. Saat ini, Brandon yang sedang mengenakan celana pendek bercorak bunga, bergegas keluar. Dewi, terjadi sesuatu di panti asuhan. Segera pergi ke panti asuhan, cepatlah. Dewi buru-buru mendesaknya saat sedang menyalakan mobil. Kamu mau kemana? Dewi sudah pergi mengemudikan mobil sebelum Brandon selesai bertanya. Brandon segera kembali ke kamar untuk berganti pakaian, lalu membawa para pengawal dan bergegas ke panti asuhan. Sebelum pergi, dia membawa pistol mini yang diberikan Bibi Lauren untuknya, lalu memasukkannya ke dalam sakunya dengan panik. Brandon menerima panggilan dari panti asuhan saat di perjalanan. Ternyata ledakan itu berasal dari tempat parkir di sebelah panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan terkejut dan sedang menangis sekarang, juga ditambah dengan situasi yang kacau. Mereka sudah melaporkannya pada polisi. Brandon bertanya apa ada anak-anak yang terluka. Petugas di sana menjawab untuk sementara tidak ada korban karena tempat parkir itu tidak terlalu dekat dengan panti asuhan. Meski efek ledakan itu terasa, tetap saja tidak melukai anak-anak. Brandon menghela napas lega dan mengingatkan petugas untuk menjaga anak-anak dengan baik, serta berkata dia akan segera tiba, lalu mematikan panggilan dan menghubungi Dewi. Namun, Dewi tidak mengangkatnya, jadi Brandon hanya bisa mengirim pesan untuknya. Ledakan itu berasal dari tempat parkir di samping panti asuhan. Anak-anak tidak apa-apa. Bab 2062. Tempat tinggal Dewi sangat jauh dari bandara.
Jadi dia harus mengemudi dengan cepat. Kalau mengebut, baru bisa mencapai bandara dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, entah apa yang akan dilakukan Denny, si gila itu. Dia merasa sedih saat teringat panti asuhan yang meledak. Saat Brandon menelepon, dia sedang menghindari sebuah truk dan memasuki tol. Dia baru menelepon kembali setelah semuanya terkendali. Halo, kamu di mana? Suasana di tempat Brandon sangat ribut. Ada suara tangisan anak-anak di sana. Aku di bandara. Bagaimana dengan panti asuhan? Ada berapa korban? Dewi merasa sedih. Yang meledak adalah tempat parkir di dekat panti asuhan, bukan panti asuhan. Ada beberapa anak yang terkejut dan jatuh dari ranjang bertingkat. Hal lainnya masih bisa dikatakan baik-baik saja. Tempat parkir. Dewi tertegun. Yang penting anak-anak baik-baik saja. Dia menghela napas lega. Sepertinya Denny masih berbelas kasih. Tidak benar Benra menyerang anak-anak. Namun, kalau tidak tiba di bandara tepat waktu, takutnya nanti dia akan bertindak lebih kejam. Kamu di mana? Cepatlah ke sini. Brandon sangat panik. Denny pasti ingin menggunakan keselamatan anak-anak untuk mengancammu. Telepon itu terputus sebelum kata-katanya selesai. Dewi tidak mempedulikannya karena mengira Brandon terlalu sibuk, maka tidak sengaja mematikan panggilan itu atau dikarenakan sinyal yang jelek. Dia menggendong ransel, mengambil ponsel, lalu segera berlari ke arah bandara. Namun, sosok Denny tidak terlihat dalam pengunjung bandara yang berlalu lalang. Saat merasa bingung, tiba-tiba ada aura dingin yang mendekat dari belakangnya dan dia segera berbalik. Seorang wanita yang mengenakan pakaian serba hitam, topi dan masker berdiri di belakangnya. Mata sipit wanita itu menatap dingin ke arahnya. Dewi menyipitkan matanya dan beradu pandang dengan wanita itu. Kamu, pembunuh yang menyamar sebagai dokter yang dia jumpai di rumah sakit terakhir kali. Rekan Denny. Pengamatan yang hebat. Pembunuh wanita itu tersenyum dingin. Tiketmu sudah dibeli. Ayo. Lalu, dia membawa Dewi mengurus prosedur keberangkatan. Mana Denny? Dewi merasa ada yang tidak benar. Dia tidak di bandara. Apa penting? Aku saja sudah cukup. Pembunuh wanita itu mendorong Dewi. Cepat urus prosedurnya. Ada yang salah. Dewi menatap curiga padanya. Apa kalian berencana mengecohku? Pembunuh wanita itu mengalihkan tatapan matanya sekilas dan Dewi segera mengerti. Ternyata, tujuan kalian adalah... Ekspresi wajah Dewi langsung berubah dan segera berlari ke tempat parkir. Pembunuh wanita itu segera mengejar dari belakang. Mereka berlari hingga tempat parkir. Lalu pembunuh wanita itu menembak ke samping kaki Dewi. Berhenti. Saat Dewi akan menyerang, sekelompok orang tiba-tiba menyerbu keluar dan berkelahi dengan pembunuh wanita itu. Saat Dewi memperhatikan, itu adalah Sony. Ternyata mereka tidak pergi. Dia bergegas menaiki mobil sebelum sempat berpikir banyak. Nona Dewi, Sony memanggilnya. Tapi Dewi tidak menoleh dan terus mengemudikan mobilnya dengan cepat. Sony dan anak buah segera menangkap pembunuh wanita itu dan membuatnya pingsan, lalu menyuruh pengawal membawanya. Di saat yang sama, Sony membawa dua anak buahnya dan pergi mengejar Dewi. Kak Sony, Kak Jeff dan yang lainnya masih belum tiba. Apa kita tidak akan kekurangan orang? Kejar dulu. Nanti baru dibahas lagi. Baik, Dewi mengemudikan mobilnya ke arah panti asuhan sambil menelepon Brandon. Tapi telepon itu tidak tersambung. Lalu, dia menelepon petugas panti asuhan. Juga tidak tersambung. Dia sangat panik. Lalu menginjak pedal gas dengan kuat. Bahkan hampir membuat mobil itu terbang. Dewi merasakan firasat buruk. Dia berspekulasi apakah Denny akan membalasnya dengan menggunakan cara yang lebih kejam. Saat sedang berpikir sembarangan, ada sebuah panggilan masuk. Itu adalah Willy. Dewi segera mengangkatnya. Willy. Dewi. Apa terjadi sesuatu? Mungkin telah terjadi sesuatu di panti asuhan. Willy. Aku sedang bergegas ke sana. Bisakah kamu membantuku? Aku segera mengutus orang ke sana. Bab 2063. Tanpa menanyakan apapun, Willy langsung menyuruh anak buahnya bergegas ke panti asuhan. Di saat yang sama, dia juga menelepon Mina dan meminta Mina bergegas menemui Dewi. Awalnya, Dewi tidak ingin melibatkan Willy, tapi sekarang kondisinya sangat genting.
Dia tidak ada cara lain selain meminta bantuan pria itu. Dia mengemudi dengan cepat sepanjang perjalanan, dan berharap bisa segera tiba di panti asuhan. Meski sekarang masih tengah malam dan mobil sangat sedikit, karena jarak yang jauh, tetap saja membutuhkan beberapa waktu, walau dia sudah mengemudi dengan cepat. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Dewi tiba di panti asuhan pertama. Mobilnya berputar beberapa kali di depan pintu asuhan, sebelum akhirnya berhenti perlahan. Dewi segera keluar dari mobil dan tertegun saat melihat pemandangan di hadapannya. Beberapa mobil polisi terparkir di pintu panti asuhan dan para polisi mengarahkan pistol ke arah panti asuhan. Semuanya terlihat sangat waspada dalam suasana yang sangat hening. Sebelum Dewi datang, polisi sudah bernegosiasi dengan menggunakan pengeras suara. Tapi pria itu hanya menjawab, "Kalau kalian masih cerewet, aku akan membunuh satu anak." Para polisi terkejut dan segera mematikan pengeras suara, tidak berani berbicara lagi. Kemudian, Denny berkata dengan santai, "Mulai sekarang, tetaplah tenang. Setelah Dewi datang aku ingin menemuinya." Semua orang tidak berani berbicara dan hanya bisa berjaga di luar panti asuhan. Ada polisi yang berpatroli diam-diam di sekitar dan ingin mencoba menyelinap masuk, tapi segera terdengar suara tembakan dari dalam yang diikuti suara tangis anak-anak yang ketakutan. Para polisi tidak berani bertindak gegabah lagi. Mina mengingatkan mereka, di sekitar panti asuhan dipenuhi kamera pengawas dan itu dikontrol dari dalam. Jadi semuanya dalam kendali Denny. Kalau ada yang berani bertindak gegabah, takutnya Denny sungguh akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Jadi, semuanya hening dan tetap waspada sambil menunggu kedatangan Dewi. "Nona Dewi." Mina buru-buru mendekat dan berkata dengan panik, "Denny memasang banyak bom di panti asuhan. Sekarang dia sedang menyandera anak-anak di dalam." Meski sejak awal sudah bisa menebak situasi seperti ini, tapi Dewi tetap sangat emosional saat mendengar kata-kata ini. "Dasar gila, gila." "Nona Dewi." Mina segera menahannya. "Tenang, Nona Dewi. Sekarang kami sedang memikirkan cara. Apa Anda memiliki dana panti asuhan ini?" Tanya anak buah Willy. "Tidak ada gunanya. Meski menyelinap masuk, kalian juga tidak bisa melakukan apapun." Nyawa 100 lebih anak berada di tangan Denny. Juga ada petugas. Dewi memegang dahinya, berusaha menenangkan dirinya. "Akulah yang ingin Denny bunuh. Asalkan melihatku, dia tidak akan melakukan apapun pada anak-anak." Tapi, beberapa orang itu masih ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, pintu panti asuhan terbuka. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam. "Dewi, akhirnya kamu datang." Suaranya terdengar menyeramkan di suasana malam yang sunyi ini. "Denny, akulah yang ingin kamu bunuh. Lepaskan anak-anak." Dewi bergegas mendekat. "Tidakkah membunuhmu malah membuatmu mati dengan terlalu mudah?" Denny mencibir dingin. "Aku ingin kamu merasakan apa yang kurasakan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Tanya Dewi panik. "Kamu jangan bertindak sembarangan." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, beberapa anak-anak berjalan keluar dengan ketakutan. Semuanya langsung menangis histeris saat melihat Dewi. "Kak Dewi, selamatkan aku." Mike, Jen, Samon, Sally, Vivi. Dewi ingin bergegas menyelamatkan anak-anak itu, tapi dia menyadari ada bom yang diikat di setiap tubuh mereka. Dia segera menghentikan langkah dan berteriak marah ke arah Denny yang ada di dalam rumah itu. "Dasar gila, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" "Berlutut." Denny memberi perintah dengan nada dingin. "Kamu." Saat Dewi ingin berbicara lagi, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan peluru melewati kepala seorang anak. Anak itu langsung terjatuh dan menangis histeris karena terkejut. Bab 2064. Berisik. Denny mengangkat pistolnya dan membidik kepala salah seorang anak, Darren. "Sally, jangan menangis." Dewi segera menenangkan. "Patuh, jangan takut. Kakak akan melindungi kalian. Sekarang kita sedang bermain permainan orang jahat. Kakak akan menyelamatkan kalian. Kalian harus membantu kakak ya." Anak-anak itu segera menyeka air mata mereka setelah mendengar perkataan Dewi itu. Hanya saja mereka masih terisak sambil menganggukkan kepala mereka. "Denny, jangan melukai anak-anak. Aku akan melakukan semua yang kamu katakan."
Dewi pun berlutut setelah menenangkan anak-anak. Nona Dewi, Mina berteriak ketakutan. Begini baru benar. Denny tersenyum puas. Sekarang sesali dosamu dengan sungguh-sungguh. Biarkan mereka mengetahui sebenarnya apa saja kesalahan yang kamu lakukan. Dewi mendongak dan menatap ke dalam. Wajah Denny yang samar di bawah pencahayaan yang gelap terlihat sangat mirip dengan iblis. Sepasang mata sipit itu terlihat gelap dan dingin. Juga tampak dendam yang mendarah daging. Dewi menatapnya penuh kebencian. Lalu berkata sepatah demi sepatah. Kesalahan pertamaku. Tidak seharusnya ikut campur. Saat melihat Tania menunggumu sendirian di kursi taman. Aku tidak seharusnya berada di sana untuk menemaninya. Dengan begini, dia tidak akan mendapat masalah karena memberiku permen. Omong kosong. Denny sangat tidak puas. Lanjutkan. Kesalahan keduaku. Setelah terjadi sesuatu pada Tania, aku tidak seharusnya beranggapan diriku bisa menyelamatkannya. Saat itu aku sangat yakin pada kemampuan medisku. Juga sangat suka menolong orang. Aku hanya bisa menenangkanmu agar kamu tidak menjadi emosional. Kesalahan ketiga. Saat menyadari Tania memiliki penyakit jantung bawaan dan pernah melakukan operasi jantung, aku seharusnya segera menghentikan operasi, memberitahukan kondisinya padamu dan tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Bukannya masih terus berusaha menyelamatkannya. Diam. Akhirnya, Denny tidak mau mendengarnya lagi. Masalahnya sudah begini dan kamu masih mencari alasan. Biar ku beritahu padamu. Pertama, kamu memang tidak seharusnya ikut campur. Tidak seharusnya mendekati Tania dengan sengaja. Dengan begini, Tania tidak akan tertembak karena memberimu permen. Kedua, jangan membual kalau kemampuan medismu buruk. Kamu bilang bisa menyelamatkan Tania, lalu masih mencari banyak alasan untuk mengelak setelah kejadian itu. Kalau saat itu kamu tidak membual, aku masih bisa mencari dokter yang lebih baik, dan Tania tidak akan mati. Mina tidak bisa berkata-kata saat mendengar perkataan ini. Kemampuan medisnya buruk. Apa kamu tahu siapa dia? Mina. Dewi memotong perkataan Mina. Tidak ingin wanita itu membocorkan identitasnya. Denny, masalahnya sudah begini. Percuma aku mengatakannya. Kamu tidak akan mendengarkannya. Aku juga tidak ingin menjelaskan lagi. Katakanlah, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Meski Dewi punya banyak perkataan dan ingin membantah, seperti Denny mengatakan saat itu bisa mencari dokter yang lebih baik, Dewi bisa menjamin dengan sangat yakin, Tania tidak akan bisa selamat meski mencari dokter lain, bahkan mungkin akan meninggal saat sedang menerima pertolongan darurat. Namun, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Denny tidak akan mendengarnya. Dewi juga tidak ingin mengulang cerita kematian Tania terus-menerus. Setiap kali seperti menambah luka baru. Aku ingin kamu melihat anak-anak ini mati di hadapanmu. Denny tidak ingin berbicara omong kosong dengan Dewi lagi dan langsung membidik salah satu anak, lalu bersiap menembak. Jangan, Dewi berteriak histeris. Lalu sebuah kilatan keluar dengan cepat. Dor, terdengar suara tembakan dan darah segar memercik kemana-mana. Pundak Dewi tertembak. Darah keluar dengan cepat. Tapi dia tetap memeluk anak itu dengan erat. Ah, kakak Dewi. Vivi menangis ketakutan dalam pelukan Dewi. Nona Dewi. Mina sangat panik. Tapi Denny masih menyandera sekelompok anak lain di sisinya. Mereka tidak bisa berbuat apapun. Juga tidak berani berbuat apapun. Para polisi itu juga sangat panik. Tapi tidak bisa melakukan apapun. Bab 2065. Dasar gila. Gila, Brandon berteriak marah. Sebelumnya dia dipukuli habis-habisan oleh Denny karena melindungi anak-anak dan pingsan. Dia baru sadar karena suara tembakan barusan dan melihat pemandangan ini. Saat ini, wajah para petugas yang ada di lobi terlihat pucat ketakutan karena melihat Dewi tertembak. Tapi mereka tidak berani berkata apapun. Karena masih ada belasan anak di dalam ruangan ini dan ada banyak anak yang tubuhnya dipasangi bom. Kalau membuat Denny marah dan dia menekan remote itu, maka anak-anak akan hancur lebur karena ledakan bom. Sungguh mulia, sepertinya Denny merasa sangat gembira melihat Dewi tertembak. Senyuman di wajahnya berubah riang. Aku ingin melihat kamu masih bisa menahan berapa tembakan. Saat mengatakannya, dia kembali membidik anak lainnya. Ah, kakak Dewi, anak itu menangis keras karena terkejut. Jangan, Dor,
Suara tembakan kembali terdengar. Dewi kembali bergegas mendekap anak itu dalam pelukannya. Tembakan ini mengenai pahanya. Dia terjatuh di tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Saat ini, Dewi sudah tertembak 2 kali. Darah segar sudah membasahi baju putihnya. Tubuhnya gemetar karena menahan rasa sakit. Keringatnya terus menetes. Dia menggertakkan giginya dan berusaha bertahan. Kak Dewi. Huhu. Nona Dewi. Dewi. Anak-anak itu menangis. Brandon berlari keluar dengan panik. Mina dan yang lainnya juga sangat panik. Tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Para polisi itu juga sangat panik. Mereka takut terjadi sesuatu. Tapi juga tidak berani bertindak gegabah. Sangat mulia. Denny tampak makin antusias melihat Dewi yang terluka. Kamu benar-benar orang baik. Sepertinya aku salah paham padamu. Kamu benar-benar melindungi anak-anak ini dengan sungguh-sungguh. Lebih baik kamu langsung membunuhku saja. Dewi memelototi Denny sambil menggertakkan giginya. Tidakkah terlalu mudah membunuhmu dengan 1 tembakan? Denny mencibir sambil menyindir. Mana mungkin aku membiarkanmu mati dengan begitu mudah? Kamu, saat Dewi akan berbicara, Denny kembali mengangkat pistolnya dan membidik anak selanjutnya sambil berkata, ada 5 anak di sini. Kalau menghadang 1 tembakan untuk setiap anak, entah apa kamu bisa bertahan. Kemudian, dia memegang kepalanya dengan ekspresi bingung. Masih ada belasan anak lagi di dalam ruangan. Kamu jangan mati dengan begitu cepat ya. Kalau ingin membunuhku, terserah kamu ingin melakukannya dengan cara apa. Tapi lepaskan anak-anak dulu. Dewi masih memaksakan dirinya untuk bertahan. Dia ingin melindungi anak-anak ini. Meski itu harus digantikan dengan nyawanya. Akan dilepaskan atau tidak, itu bergantung pada penampilanmu. Denny mencibir dingin. Apa kamu sudah siap? Selanjutnya, kamu, Dor. Saat Dewi akan berbicara, Denny sudah melepaskan tembakan. Dia berusaha mendekat dengan mengerahkan semua tenaganya. Tapi karena kaki dan lengannya terluka, gerakannya lebih lamban dan dia terlambat selangkah. Dia terjatuh di tanah, tidak memedulikan lukanya. Dia mengira anak itu terluka, tapi terdengar teriakan ketakutan anak-anak di telinganya. Ah! Kakak Brandon. Jantung Dewi berdegup dan mengangkat kepalanya. Brandon sudah bersimbah darah. Tadi dia mengerahkan semua tenaganya untuk mendekat dan melindungi anak-anak, tapi perutnya malah tertembak. Brandon. Dewi merangkak mendekat dengan panik. Dia buru-buru menekan luka pria itu. Kamu bertahanlah, bertahanlah. Bidikan Denny sangat tepat. Dia tidak ingin Dewi mati begitu cepat. Jadi 2 tembakan sebelumnya hanya melukai pundak dan kaki Dewi. Tapi tembakan kali ini diarahkan ke perut Brandon. Sangat berbahaya. Dewi langsung panik. Dia segera mencari kain kasa dari dalam tas untuk menghentikan pendarahan Brandon. Dan pada saat ini, dia tidak sengaja melihat sesuatu. Hahaha. Benaran mesra. Denny makin puas melihat Dewi begitu mempedulikan Brandon. Sekarang kamu mengerti perasaanku kan? Aku memang ingin membuat orang yang kamu pedulikan mati 1 persatu di hadapanmu. Bab 2066. Aku tidak seharusnya berbelas kasihan. Dewi merasa sangat menyesal saat melihat Brandon yang sekarat. Sebelumnya saat di kota Bunaken, Lorenzo sudah bisa menghabisi Denny. Namun, karena merasa bersalah terkait Tania, juga khawatir rekan Denny memasang bom di panti asuhan dan bisa menghancurkan panti asuhan kapan saja. Jadi dia menghentikan mereka dan membuat Denny melarikan diri. Kejadian hari ini disebabkan oleh keraguannya saat itu. Sekarang rasa bersalah di hatinya sudah lenyap karena tindakan Denny. Dia hanya merasa benci dan dendam pada pria gila ini. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Denny merasa sudah cukup dan tidak ingin bermain lagi. Dia langsung mengeluarkan remote. Mati bersama saja. Ada kamu dan anak-anak ini yang menemani kematian Tania. Dia pasti akan sangat gembira. Dia bersiap menekan tombol itu saat mengatakannya. Sebelum tombol itu ditekan, Dewi tiba-tiba melemparkan bubuk perak ke arah Denny. Namun, Denny bereaksi dengan sangat cepat dan langsung menembaknya. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan bubuk perak langsung berubah menjadi api yang besar dan mengenai tubuhnya. Api itu membesar dengan cepat dan dengan segera melahap Denny bagai seekor binatang buas. Awalnya, Denny menatap bingung ke arahnya.
lalu berteriak kesakitan sambil berguling di lantai, berusaha memadamkan api itu dengan segala cara. Namun, api itu tidak padam, malah makin besar. Menyadari hal ini, Denny segera menyergap ke arah anak-anak. Ah! Anak-anak berteriak ketakutan dan bergegas melarikan diri. Mina! Dewi berteriak. Mina baru tersadar dan segera membawa pengawal keluarga Willy mendekat dan melindungi anak-anak. Para polisi juga ingin mendekat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan di lapangan luar. Para polisi terkejut dan segera menghentikan langkah mereka. Setelah diperhatikan, Dewi baru menyadari ternyata Denny masih memegang remote di tangannya. Ada 10 tombol di remote itu. Dengan kata lain, tombol mana yang dia tekan, maka tempat itulah yang akan meledak. Tadi Denny tidak sengaja menekan tombol 0, karena kesakitan akibat terbakar. Jadi yang meledak adalah lapangan. Kalau dia menekan tombol lainnya lagi, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Dewi, aku akan mati bersamamu. Denny berteriak dan bersiap menekan semua tombol. Dewi bergegas mendekat. Tapi dia langsung terjatuh karena kakinya terluka. Dia membelalakkan matanya dengan ketakutan dan mengira semuanya akan berakhir. Namun pada saat ini, terlihat kilatan cahaya dan teriakan Denny segera terdengar. Darah segar pun menyembur. Tangan yang memegang remote itu pun terjatuh ke lantai beserta remote-nya. Tidak, Dewi berteriak ketakutan. Kalau remote terjatuh ke lantai dan mengenai tombolnya, maka semuanya akan berakhir. Saat itu, sosok bayangan putih bergerak dengan sangat cepat dan menangkap remote itu. Dewi masih belum sempat merespons. Dia hanya mendengar suara familiar, "Matilah." Lalu, Lorenzo menendang Denny hingga terjatuh ke lantai dan menginjak kepalanya dengan sekuat tenaga. "Berani menyentuh wanitaku. Sudah bosan hidup." Saat ini, tubuh Denny masih terbakar. Lorenzo seperti menginjak bola api. "Kamu..." Denny sudah ditendang oleh Lorenzo sebelum sempat berbicara. Tubuh Denny menabrak jendela dan terjatuh ke kolam yang ada di luar. Api itu tidak mati meski telah terkena air, malah makin besar. Air kolam itu mendidih. Denny pun tidak bergerak lagi setelah beberapa saat kemudian. Dewi tertegun menatap asap di dalam kolam itu, lalu menghela napas lega. Akhirnya, pria gila ini mati. Wanita bodoh. Kemudian sebuah omelan pun terdengar. Dewi hanya merasa tubuhnya diangkat. Sebelum sempat menyadarinya, dia sudah menabrak sebuah dada hangat dan bidang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan yang familiar itu. Tapi tampak kilatan kemarahan dalam sorot mata itu. "Kamu hanya bisa menentangku." Bab 2067. Meski kata-kata Lorenzo terdengar kesal, nadanya juga terdengar sedikit kecewa. Tapi sorot matanya yang khawatir itu langsung menghangatkan hati Dewi. Dewi sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia bersandar di dada pria itu dengan lemah. "Tidak apa-apa, ada aku." Hati Lorenzo pun melembut. Tidak tega memarahi wanita itu lagi. Dan hanya mengelus kepala wanita itu dengan telapak tangan yang besar. Seperti sedang memberitahunya, meski langit runtuh, tetap ada dia yang menopangnya. Sikap Dewi pun menjadi lembut. Dia menanggalkan semua kekuatannya pada saat ini. Saat ini, dia tiba-tiba teringat hal yang lebih penting dan buru-buru berkata, "Bom-bom itu, Brandon, juga anak-anak. Tenang saja, aku akan mengurusnya dengan baik." Lorenzo menggendong Dewi dan berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. "Selesaikan semuanya. Selain Denny, aku tidak ingin terjadi sesuatu pada satu orang pun." "Baik, Tuan." Brandon dan beberapa petugas yang terluka pun segera diantar ke rumah sakit. Jeff adalah ahli penjinak bom. Dia dengan segera menjinakkan semua bom yang disembunyikan di dalam panti asuhan itu. Semua anak-anak dipindahkan ke panti asuhan lainnya. Sonny dan yang lainnya membereskan sisanya bersama pihak kepolisian. Hari ini, hujan deras turun, berlanjut hingga keesokan paginya. Dewi terbangun dari mimpi buruk. Dia membuka mata dan segera bertanya saat melihat wajah lembut Lorenzo. "Mana Brandon? Mana anak-anak? Apa mereka baik-baik saja?" Lorenzo mengernyitkan alisnya. Tampak sorot tidak senang dari dalam matanya. Tapi dia tidak marah. Malah langsung menjawab, "Ada beberapa anak yang terluka. Tapi tidak parah. Kondisi si Brandon itu sepertinya sedikit berbahaya.
Sekarang masih dirawat di ruang ICU. Seharusnya limpanya terluka. Aku harus melihatnya. Dewi berusaha bangun, tapi ditahan oleh Lorenzo. Kamu terluka begitu parah. Mana bisa mengobati orang lain? Aku sudah minta Jasper menyuruh Heidi datang. Tidak akan sempat. Dewi sangat panik. Kondisinya sangat kritis. Akan makin berbahaya kalau ditunda lebih lama. Dia berusaha duduk saat mengatakannya. Dia ingin bangun dan turun dari ranjang. Tapi luka di kakinya sangat parah. Dia langsung terjatuh begitu turun. Lorenzo yang duduk di sana hanya diam saja dan menatap dingin padanya. Dewi memegang sisi ranjang dan berusaha untuk berdiri kembali. Tapi lagi-lagi dia terjatuh karena tidak bisa berdiri stabil. Apa dia begitu penting? Akhirnya Lorenzo membuka mulutnya dan bertanya. Dia seperti kerabat dan keluarga bagiku. Apalagi dia terluka karena aku. Ujar Dewi panik. Aku harus menyelamatkannya. Lorenzo tidak mengatakan apapun, tapi langsung berdiri, menggendong dan mendudukkan wanita itu di kursi roda, lalu mendorongnya keluar. Tuan, Jasper dan para anak buah segera menyambutnya. Panggil dokter yang bertugas ke sini untuk mendiskusikan metode penyelamatan Brandon. Ujar Lorenzo memberi perintah. Baik, Jasper segera melaksanakannya. Lorenzo mendorong Dewi ke ICU. Kepala rumah sakit dan dokter sudah menunggu di sini. Lalu segera menjelaskan kondisi detailnya pada Dewi. Dewi mengernyitkan alis. Apa? Sampai sekarang pelurunya masih belum dikeluarkan. Sekarang peluru itu tertanam di dalam organ. Sangat berbahaya. Kami tidak berani. Segera siapkan operasi. Biar aku yang melakukannya. Dewi sangat lugas. Siapkan pasokan darah dalam jumlah banyak, cepat. Ini, dokter melihat ke arah Lorenzo. Lakukan sesuai perintahnya. Ujar Lorenzo memberi perintah. Baik, kepala rumah sakit segera mengaturnya. Tapi dokter yang bertugas masih merasa tidak tenang. Nona Dewi, pundak kanan Anda terluka. Apa bisa memegang pisau bedah? Pada kenyataannya, sekarang Dewi hanya bisa duduk di kursi roda. Dia tidak bisa berdiri. Seluruh pundak kanannya juga kaku dan tidak bisa digerakkan. Jadi, dia sama sekali tidak bisa memegang pisau bedah dengan tangan kanannya. Tangan kanan tidak bisa digerakkan. Masih ada tangan kiri. Dewi menatap Brandon yang terbaring di ranjang sambil mengerutkan alisnya. Brandon, kamu percaya padaku kan? Brandon tidak bergerak sama sekali. Tapi seperti berkata, ya, aku percaya padamu. Bab 2068. Operasi ini membutuhkan akurasi yang sangat tinggi, sehingga sulit bagi dokter lain untuk melakukannya dengan baik meskipun telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, Dewi saat ini sedang terluka parah. Ia bahkan tidak dapat mengangkat tangan, sehingga hanya dapat menggunakan tangan kirinya untuk memegang pisau bedah. Ketika perawat menyerahkan pisau bedah itu padanya, Dewi tidak memegangnya dengan kuat dan menjatuhkannya ke lantai. Para perawat yang berdiri di sana pun memperhatikan. Mark sebagai dokter penanggung jawab pasien, mengingatkan, Nona Dewi, nyawa seseorang bukan sebuah permainan. Aku tidak pernah bermain-main dengan nyawa seseorang. Dewi mengambil pisau bedah itu lagi. Mulai, baiklah, para dokter pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka bersama-sama dengannya bekerja sama dengan tenaga. Anehnya, meskipun Dewi terluka seperti ini, namun ketika operasi itu dimulai, seluruh pembawaannya berubah. Ia terlihat begitu fokus dan penuh percaya diri. Terlebih lagi, ia melakukan operasi itu dengan begitu stabil, tanpa ada keraguan sedikit pun. Beberapa dokter lainnya merasa begitu tegang, terutama karena peluru itu tertancap di organ bagian dalam yang juga melibatkan aorta. Jika mereka tidak berhati-hati, nyawa pasien akan terancam bahaya. Namun, Dewi mengeluarkan pelurunya dengan cepat dan akurat, lalu melanjutkan ke tahap berikutnya. 3 jam pun berlalu. Lorenzo sedang duduk di atas sofa di kamar rawat Dewi. Ia sedang membalas sebuah email, ketika Jasper tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa dan melaporkan, Tuan, operasinya sudah selesai. Semuanya berjalan lancar. Ya, Lorenzo menjawab ringan. Semua dokter di sana tak henti-hentinya memuji keahlian medis Nona Dewi. Menyanjung kehebatannya yang begitu luar biasa. Jasper bersemangat. Nona Dewi memang hebat. Luar biasa.
Siapkan pesawat pribadi untuk kembali ke kota Snowy malam ini. Lorenzo menatap jam tangan. Malam ini, Jasper sedikit terkejut. Tapi, Nona Dewi, tentu saja ikut dengan kita. Lorenzo berkata dengan tegas, sebelum jam 8 terbang. Baik, Jasper tidak berani bertanya lebih banyak lagi, dan segera melaksanakan perintahnya. Lorenzo kembali membaca dokumennya. Tak lama kemudian, Kelly mendorong Dewi di atas kursi roda kembali ke kamar pasien, diikuti beberapa perawat wanita di belakangnya. Setelah memasuki ruangan, sekelompok orang itu dengan hormat menyapa Lorenzo, "Tuan, apa operasinya sudah selesai?" Lorenzo menatap Dewi. "Ya." Dewi terlihat lelah. "Aku ingin mandi." "Nona Dewi, tubuhmu terluka. Tidak boleh kena air. Aku akan membantu mengelap tubuhmu." Kelly memberi isyarat, dan kedua perawat wanita menyiapkan air hangat. "Keluar," perintah Lorenzo. "Baik." Para perawat pun menundukkan kepala mereka dan memutar pergi. "Kenapa menyuruh mereka keluar?" tanya Dewi sambil mengernyitkan dahi. "Hanya mengelap badan saja kan? Aku sendiri juga bisa." Lorenzo menggendong Dewi ke atas sofa, dan mengulurkan tangan, hendak membuka pakaian Dewi. "Jangan." Tanpa terasa Dewi melangkah mundur. "Sebaiknya mereka saja yang melakukannya. Aku juga tidak akan melihatnya." Lorenzo melepaskan mantel Dewi, lalu mulai membuka kancing bajunya. "Jangan bergerak. Kalau sampai mengenai lukamu, aku tidak akan bertanggung jawab." Dewi sedikit gugup, namun tidak berani bergerak sembarangan. Lorenzo menggerutu sambil membuka kancingnya. Kenapa kancingnya banyak sekali? Benar-benar merepotkan. Dewi memutar matanya. Lorenzo yang awalnya duduk di atas sofa, kini mau tak mau harus bangkit berdiri. Tubuhnya membungkus Dewi seperti seekor binatang buas yang besar. Setelah begitu lama tidak bertemu, kini jarak antara keduanya begitu dekat. Tiba-tiba, terasa hawa yang mencurigakan. Lorenzo menatapnya, perlahan-lahan berubah secara misterius. Kemudian, wajah tampannya semakin mendekat. Dewi mematung di tempat dan menahan napasnya. Ia menatap Lorenzo dengan gugup. Kamu mau apa?" Sebelum ucapannya selesai, Lorenzo langsung menciumnya. Dewi pun terpana, matanya membelalak lebar. Tangannya terulur ingin mendorong Lorenzo. Namun Lorenzo sudah melangkah mundur. Ada aroma disinfektan. Pria ini masih berani-beraninya mengeluarkan ekspresi jelek. "Kamu," wajah Dewi memerah menahan amarah. "Aku baru saja keluar dari ruang operasi. Ayo, cepat bersihkan." Lorenzo kembali melepaskan pakaian Dewi. Bab 2069. Sekujur tubuh Dewi terasa sakit. Ia juga tidak berani bergerak, hanya bisa bergantung penuh pada Lorenzo. Pria itu melepaskan seluruh pakaian Dewi, hingga hanya tersisa pakaian dalamnya. Kemudian ia mengelap tubuh Dewi menggunakan handuk hangat sambil bertanya, "Saat aku tidak bersamamu dalam beberapa waktu ini, apa ada orang lain yang menyentuhmu?" "Apa?" Dewi tertegun sejenak, baru menyadari maksud pertanyaannya. Dia langsung marah dan mengamuk. "Lorenzo, kamu bajingan." Sambil mengatakannya, ia mengulurkan tangannya dan mendorong Lorenzo. "Pergi sana, jangan menyentuhku." Lorenzo meraih tangan Dewi, dan Dewi berusaha melepaskan tangannya. Saat sedang tarik-menarik, lukanya tanpa sengaja tersentuh. Keringat Dewi pun segera bercucuran dan ekspresinya berubah. "Sudah kubilang jangan bergerak sembarangan. Tapi kamu tidak mau mendengarkan." Lorenzo membentaknya dengan penuh amarah. "Sini, biar aku lihat." "Tidak perlu." Dewi masih keras kepala. Saat itu juga, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ada orang yang datang melapor. "Tuan, Pangeran Willy sudah tiba." Dewi yang mendengarnya langsung terdiam, lalu menoleh ke arahnya. Melihat reaksinya itu, Lorenzo langsung merasa begitu kesal. Ia memegang dagu Dewi dan memperingatkan, "Kamu milikku." Kemudian, ia memerintahkan keluar. "Suruh tunggu sebentar." "Baik." Keadaan di luar langsung hening seketika. Dewi berusaha untuk duduk, namun Lorenzo menahannya di atas sofa. "Jangan bergerak sembarangan. Apa yang kamu lakukan?" "Aku ingin berpakaian," bisik Dewi. Lorenzo terdiam. Ia hanya mengambil handuk hangat dan mengelap tubuh Dewi dalam diam, lalu membantu Dewi mengenakan gaun panjang berbahan katun yang longgar. Ia pun menggendongnya ke atas ranjang.
lalu berteriak keluar. Masuk, baik. Kelly membawa beberapa perawat masuk untuk merapikan kamar itu. Baru mempersilahkan Pangeran Willy masuk ke dalam. Robin mendorong Pangeran Willy yang duduk di atas kursi roda masuk ke dalam. Tatapan Pangeran Willy pertama-tama langsung jatuh pada Dewi. Matanya terlihat penuh perhatian dan kekhawatiran. Ia baru menghembuskan napas lega setelah melihat Dewi baik-baik saja. Lalu menoleh menyapa Lorenzo. Lorenzo, syukurlah kali ini kamu dapat datang tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak dapat membayangkan bagaimana akibatnya. Ucapannya itu menyiratkan. Seolah-olah Dewi adalah keluarganya. Sehingga ia datang saat ini untuk berterima kasih pada Lorenzo. Lorenzo mengernyitkan alisnya dan berkata dingin. Ia adalah wanitaku. Kalau bukan aku yang menyelamatkannya, siapa lagi? Pangeran Willy terpana sejenak. Lalu tertawa canggung. Ia tidak melanjutkan perkataannya, melainkan menatap Dewi. Mina bilang, masalah di panti asuhan telah terselesaikan. Tidak ada anak-anak yang terluka. Ini termasuk sebuah keberuntungan di balik musibah. Ucapannya itu seolah-olah menunjukkan kalau ia juga ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, dan menempatkan dirinya di posisi yang sama dengan Dewi. Benar, syukurlah tidak ada yang terluka. Dewi menatapnya sambil tersenyum. Kali ini, aku harus berterima kasih padamu. Karena kamu menugaskan Mina dan beberapa pengawal untuk segera pergi ke sana. Mereka juga banyak membantu di saat-saat genting ini. Tidak perlu sungkan denganku. Pangeran Willy menatapnya lembut. Bagaimana dengan lukamu? Apa kamu terluka parah? Hanya luka kecil saja. Dewi melirik Lorenzo. Alis matanya bertaut. Wajahnya begitu muram. Dewi pun bergegas mengalihkan pembicaraan. Oh ya, Willy. 2 hari ini aku tidak bisa membantu mengobatimu. Kamu harus minum obat tepat waktu. Nanti 2 hari lagi, aku baru ke sana. Tidak ada kesempatan lagi. Lorenzo memotong ucapannya dan berkata datar. Malam ini kita harus kembali ke kota Snowy. Kita, Dewi tercengang. Aku sudah mengutus orang untuk mengurus panti asuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, aku sudah minta Heidi untuk menjaga mantanmu itu. Kamu tidak perlu khawatir. Lorenzo mengira ia sudah mengatur semuanya dengan sempurna dan tanpa celah. Namun, Dewi masih begitu marah. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku dan panti asuhan. Kamu juga telah membantuku mengatur semuanya ini. Tapi aku tidak mungkin kembali bersamamu ke kota Snowy. Kenapa? Lorenzo mengernyitkan alisnya dengan kesal. Masih banyak hal yang harus kukerjakan. Dewi tidak ingin berbicara terlalu banyak. Panti asuhan menghadapi masalah sebesar ini. Tidak cukup hanya mengandalkan pengawalmu saja. Selain itu, masih ada Brandon. Aku ingin mengobatinya sendiri. Juga mengobati kaki Willy. Bab 2070. Jadi, kamu memikirkan semua orang, tapi tidak memikirkanku. Lorenzo menatapnya dengan dingin. Kamu tidak membutuhkan perawatanku. Dewi berkata dengan kesal. Kalau kamu mau pulang, pulang saja sendiri. Dewi. Wajah Lorenzo berubah suram. Apa maksud ucapanmu itu? Maksud apanya? Dewi tidak mau mengalah. Aku punya urusan sendiri. Aku bukan hewan peliharaan yang bisa kamu kurung dalam kandang begitu saja. Atas dasar apa kamu harus mengatur hidupku? Lorenzo tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menatapnya dingin. Ada rasa ketidaksenangan terpancar pada matanya. Pangeran Willy merasa sedikit canggung dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Kalau begitu, Dewi, jagalah dirimu baik-baik. Lorenzo, apa kita bisa berbincang-bincang sebentar? Kalau ada sesuatu, bicarakan saja di sini. Lorenzo duduk di atas sofa. Sikapnya seperti seorang pemilik rumah. Kita semua bukan orang asing lagi, jadi bisa kamu bicarakan di sini. Benar juga. Pangeran Willy melirik Dewi sekilas. Setelah memastikan kalau Dewi tidak keberatan, ia pun berkata terus terang, Dewi baru-baru ini mengobati kakiku. Meskipun belum lama, namun sudah terlihat hasil yang signifikan. Aku sangat berharap kalau ia dapat terus mengobatiku. Ia terdiam sejenak, lalu kembali menatap Dewi. Dewi, apa kamu bersedia? Tentu saja, aku sudah bilang kalau aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Dewi berkata dengan penuh tanggung jawab.
Aku tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Ia adalah tanggung jawabku. Bagus kalau begitu. Pangeran Willy menghembuskan napas lega. Bagus apanya? Lorenzo hampir kehilangan kesabarannya. Dewi, kamu lari begitu saja di tengah hubungan kita. Apa itu tidak termasuk mengerjakan sesuatu setengah-setengah? Sejenak, Dewi tidak dapat menjawabnya. Pangeran Willy juga tidak banyak bicara. Hanya memandang Dewi dengan tatapan penuh harap. Seolah-olah mengharapkan ia dapat mengatakan sesuatu. Aku akan membantumu mengurus panti asuhan. Kalau kamu merasa tidak tenang, mengirim pengawal untuk menjaga mereka. Kita bisa memindahkan panti asuhan ke kota Snowy. Kita bahkan bisa memindahkan mantanmu itu bersama-sama ke rumah sakit di kota Snowy. Dengan begitu, semuanya bereskan. Lorenzo langsung mengusulkan solusinya. Pangeran Willy sedikit terkejut, berdasarkan pemahamannya tentang Lorenzo. Dengan ucapannya itu, ia sudah memberikan sebuah kelonggaran yang begitu besar. Dapat terlihat jelas kalau Lorenzo sungguh-sungguh memperhatikan Dewi. Dewi juga merasa begitu terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Lorenzo akan berbicara seperti ini. Ia pun berpikir sejenak, lalu berkata, panti asuhan tidak perlu dipindahkan. Anak-anak sudah terbiasa tinggal di sini. Kalau tiba-tiba pindah ke kota Snowy, mereka pasti tidak akan terbiasa. Kalau begitu, kamu ingin bagaimana? Kesabaran Lorenzo hampir habis. Ia merasa dirinya telah begitu sabar dan tulus. Namun Dewi masih tidak menerimanya. Itu pasti karena Willy. Pangeran Willy juga menatap Dewi, menunggu jawabannya. Setelah aku selesai mengurus semuanya ini, aku akan menyusulmu ke kota Snowy, kata Dewi setelah berpikir cukup lama. Atau kalau kamu ada waktu senggang, kamu juga bisa datang menjengukku. Untuk sementara ini, kita jalani hubungan jarak jauh. Setelah seluruh permasalahan ini selesai, aku akan pergi menyusulmu. Mendengar ucapannya itu, tatapan Pangeran Willy berubah suram. Sebelumnya, ia bergantung pada sebuah pengharapan bahwa mungkin karena dirinya, Dewi tidak ingin kembali ke kota Snowy bersama Lorenzo. Mungkin, Dewi sudah tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan Lorenzo lagi. Namun sekarang, ucapannya itu dengan jelas menunjukkan kalau ia masih ingin terus berhubungan dengan Lorenzo. Hanya karena tanggung jawab yang harus dipikulnya, membuatnya tidak dapat kembali saat ini. Menyelesaikan masalah. Kapan kamu bisa menyelesaikannya? Lorenzo sama sekali tidak menghargainya, melainkan masih begitu marah. Beri aku waktu pastinya. Dewi menatap kaki Willy, lalu berkata, setelah kaki Willy sembuh, aku akan kembali. Kira-kira butuh 3 bulan lagi. Jadi, benar semua ini karena dia. Amarah Lorenzo pun meledak. Pada akhirnya, aku sama sekali tidak penting bagimu. Panti asuhan, mantanmu, dan Willy, semuanya itu lebih penting dariku. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya, ya.